Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ialah Sang Pencipta alam semesta, ialah Sang Pencipta kasih sayang dan ialah yang Maha Perkasa, yang sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan untuk sampai saat ini kita masih diberikan umur untuk bertaubat. Dan yang kedua, tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada uswah hasanah kita, beliaulah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5, dan beliaulah yang membawa Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah sekarang ini. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang sebuah kisah sahabat Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang mujahidah, seorang ibunda para syuhada. Beliau adalah Al-Khunsah binti Amr. Siapakah Al-Khunsah binti Amr itu? Al-Khunsah binti Amr itu dialah seorang sahabat Rasulullah. Ia pun adalah seorang yang ahli dalam bersyair. Beliau dilahirkan pada masa jahiliyah di tengah-tengah suku Arab, tepatnya di Bani Mudhar. Dan banyak sekali sifat mulia yang diturunkan kepadanya. Nama asli Al-Khunsah ialah Tumadhar binti Amr bin Syuraib bin Usayyah As-Sulamiyah. Al-Khunsah adalah seseorang yang fasih, yang mulia, murah hati, tetapi ia berani, tegas, tak kenal pura-pura, dan suka berterus terang. Jadi jikalau pada saat masa jahiliyah itu banyak sekali orang yang menginformasikan sesuatu yang tidak benar ataupun adanya kesalahpahaman, beliau berani dengan tegas untuk mengklarifikasi itu semua, bahwa inilah sesungguhnya informasi yang benar. Dan bukan hanya kemuliaan itu saja yang beliau punya, tetapi beliau pun sangat ahli dalam bersyair. Banyak sekali syair-syairnya yang terkenal. Contohnya tentang sebuah kenangan yang berisi tentang orang-orang yang ia cintai yang telah tiada. Seperti kepada kedua saudara laki-lakinya, yaitu kepada Muawiyah dan Sakhar. Dan Rasulullah pun mengakuinya bahwa Al-Khunsah binti Amr adalah seorang yang sangat ahli dalam bersyair. Pernah pada suatu hari, Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah SAW. Lalu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tahukah engkau sesungguhnya di tengah-tengah kami ada seorang yang ahli bersyair, seorang yang ahli dalam berkuda, dan yang paling dermawan?" Rasulullah pun menjawabnya, "Siapakah mereka, wahai Adi bin Hatim?" Lalu Adi bin Hatim menjawabnya, "Seorang yang ahli dalam bersyair adalah Al-Qais bin Hajar. Seorang yang ahli dalam berkuda adalah Amru bin Ma'ad Yakrab. Dan yang paling dermawan adalah Hatim bin Sa'ad." Lalu Rasulullah pun membantahnya, "Kau salah, wahai Adi bin Hatim. Seseorang yang ahli dalam bersyair adalah Al-Khunsah binti Amr. Yang ahli dalam berkuda adalah Ali bin Abi Thalib. Dan yang paling dermawan adalah diriku sendiri, yaitu Muhammad SAW." Jadi sudah terbukti bahwa memang Al-Khunsah binti Amr lah yang paling ahli dalam bersyair. Pernah pula suatu hari Umar bin Khattab menegur atau bertanya kepada Al-Khunsah binti Amr, "Wahai Khunsah, mengapa matamu bengkak-bengkak?" Lalu Al-Khunsah pun menjawabnya, Karena aku sering menangisi pejuang-pejuang Mudhar yang terdahulu." Lalu Umar bin Khattab pun menjawabnya, "Wahai Al-Khunsah binti Amr, tahukah engkau bahwa mereka semua adalah ahli neraka?" Lalu Al-Khunsah pun menjawabnya, "Justru itulah yang membuatku menangis, wahai Umar. Aku menangisi saudaraku Sakhar saat di kehidupannya. Dan ketika ia telah tiada, aku menangisnya karena aku tahu bahwa dia adalah ahli neraka." Nah, jadi memang alasan mengapa banyak sekali syair-syairnya Al-Khunsah itu tentang kenangan orang-orang yang telah ia cintai yang telah tiada, itu karena saudara laki-lakinya Muawiyah dan Sakhar, orang yang paling dia cintai, sudah tiada. Lalu Al-Khunsah binti Amr menikah dengan Rawahah bin Abdul Aziz As-Sulami. Dari pernikahannya tersebut dikaruniai 4 orang putra, dan mereka semua adalah seorang mujahid. Lalu Al-Khunsah pun diberi julukan ibunda para syuhada. Karena kenapa? Karena beliau
merelakan keempat putranya ini untuk maju ke medan jihad. Bukan hanya merelakan, tetapi beliau menyuruh empat putranya ini untuk maju ke medan jihad, untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pernah pada suatu hari saat akan terjadinya perang Qadisiyah, ada perdebatan kecil di rumah sebelum mereka berangkat untuk berjihad. Mereka memperdebatkan siapa yang akan menunggu Ibunda Khonsah jika mereka berempat berangkat semua ke medan jihad. Lalu mereka semua berebut untuk ikut ke medan jihad. Tidak ada yang ingin tinggal di rumah. Al-Khonsah pun mendengarnya. Lalu Al-Khonsah menasehati empat putranya tersebut. Wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian masuk dalam agama Islam tanpa ada paksaan sedikit pun. Dan kalian berhijrah dengan kehendak kalian sendiri. Demi Allah yang tidak Tuhan selain Dia, kalian adalah putra dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama. Maka tak pantas bagiku untuk mengkhianati ayahmu, atau mempermalukan pamanmu, atau mencoreng arang di kening keluargamu. Lalu Al-Khonsah berhenti sejenak dan melanjutkannya kembali. Wahai anakku, jika kalian mendengar seruan perang, maka singkan halangan maju kalian, berangkatlah, majulah di paling depan. Niscaya kalian akan mendapati pahala di akhirat, di negeri keabadian. Sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini merupakan kebenaran sejati. Maka berperanglah dan carilah maut. Wahai anakku, carilah maut, niscaya kalian akan dianugerahi hidup. Lalu ketika sudah mendengar nasihat dari ibundanya, mereka pun langsung berangkat ke medan jihad bersama sahabat Umar bin Khattab. Dan ternyata Al-Khonsah pun ikut bersama mereka. Tetapi Al-Khonsah tidak ikut perangnya. Lalu ketika sudah sampai di medan jihad, terdengarlah suara seruan bahwa perang Qadisiyah itu akan dimulai. Lalu sebelum empat putranya berperang, Al-Khonsah mengumpulkan empat putranya tersebut terlebih dahulu untuk menasihati mereka kembali, untuk membakar semangat mereka kembali. Lalu Al-Khonsah melantunkan surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetap bersiap siagalah di perbatasan negerimu. Bertakwalah kepada Allah, niscaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, ketika mendengar lantunan ayat suci itu, mereka semua benar-benar semangat kembali. Lalu mereka berangkat berperang, dan mereka maju di paling depan, paling banyak menebas musuh-musuh Allah. Pada saat itu, pada perang Qadisiyah, mereka melawan musuh-musuh Allah dari Persia. Dan satu dari persatu dari putra Al-Khonsah ini gugur, syahid dalam pertempuran ini. Lalu Al-Khonsah pun mendengar berita tersebut. Tapi tidak ada sedikit pun rasa sedih, rasa khawatir ketika putranya semua meninggal. Bahkan Al-Khonsah pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan disyahidkannya putra-putraku. Aku meminta kepada Allah agar aku disegerakan untuk bertemu dengannya, untuk bertemu dengan empat putraku di naungannya yang sangat luas. Lalu Al-Khonsah pun meninggal pada saat permulaan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 24 Hijriah. Pemirsa rahimakumullah, dalam kisah ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, jadilah seorang wanita yang cerdas, yang mulia, yang pintar. Tetapi kita pun harus memiliki sifat berani dan sifat tegas. Untuk apa sifat berani dan tegas ini? Agar kita bisa tegas untuk mengedepankan kebenaran, agar kita bisa berani untuk mensyiarkan agama Islam. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang harus mempunyai sifat berani dan tegas, tapi perempuan pun harus bisa mempunyai sifat pemberani dan tegas. Apalagi untuk zaman sekarang ini, pintar dan cerdas itu belum cukup, tapi kita pun harus tegas dan berani. Lalu yang kedua, kita pun jika kelak kita akan menjadi ibu, ataupun yang sudah di rumah yang ini sudah menjadi ibu, maka kita harus mendorong anak kita untuk berjihad di jalan Allah. Berjihad bukan hanya berperang, tapi berjihad adalah menyuruh mereka untuk menuntut ilmu agama. Contohnya memasukkan mereka ke dalam pondok pesantren. Lebih baik menangisi mereka di dunia karena perpisahan sementara, karena mereka belajar di pondok pesantren,
daripada menangisi mereka karena mereka terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas dan bisa memasukkan mereka ke dalam neraka. Dan pemirsa insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini menekankan bahwa seorang wanita itu bisa menjadi seorang mujahidah. Seorang wanita bisa menjadi berani dan tegas. Karena kita adalah madrasah utama bagi anak-anak kita kelak, maka kita pun juga harus cerdas dan pintar. Jadi jika kelak kita mempunyai anak, maka doronglah anak itu untuk menuntut agama. Karena kelak mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin Islam, akan menjadi imam-imam besar. Alhamdulillah, tidak terasa sudah beberapa menit berlalu. Maka dari kisah saya ini, saya memohon kepada pemirsa semua dan diri saya agar kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari sebuah kisah tentang Al-Khansah binti Amr. Saya mohon maaf bila ada perkataan dari saya yang kurang berkenan di hati pemirsa ataupun yang salah didengar. Dan saya berterima kasih atas meluangkan waktunya untuk mendengarkan kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Nun wal qalam mimma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.